Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak, Ibu semua ini yang hadir. Ibu-ibu yang sama-sama saya hormati, saya muliakan. Mudah-mudahan ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah angkat segala penyakitnya. Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Mudah-mudahan segala apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Dewi, Ibu Lismawati, Ibu Rina, dan Ibu Rostini, dan Ibu Sri Yulianti yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini menjelang berbuka puasa untuk mendengarkan kultum Ramadan. Baik, dalam bulan puasa identik dengan turunnya Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ayat 185. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas, menjadi petunjuk untuk semua manusia. Redaksinya umum, hudal linnas. Kalau di Al-Baqarah ayat kedua, hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Namun di Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hudal linnas, petunjuk untuk semua manusia. Berarti redaksinya umum. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi penjelas, menjadi petunjuk, pengarah untuk kita, lalu pembeda daripada yang hak dan yang batil. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak terlebih dahulu bahwasannya ketika Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang berdiam diri, mengasingkan diri, ada yang menyebut dengan sebutan tahanus atau uzlah, di dalam kesendiriannya di dalam gua Hira, memikirkan manusia yang menyembah berhala, manusia yang penuh dengan kejahiliaan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengasingkan dirinya di dalam gua Hira. Ketika di dalam gua Hira, turunlah sosok malaikat Jibril yang belum pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam temui dan lihat. Bagaimana sosok Jibril ini? Besar, putih, bersinar. Nabi yang belum pernah melihat ini merasa gemetar, merasa khawatir dan takut. Lalu Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad SAW menjawab, Ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra, kata Jibril, bacalah. Nabi mengulangi kembali, Ma ana biqari, saya ini nggak bisa baca. Lalu Jibril membimbing Nabi Muhammad SAW secara perlahan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Surat Al-A'la ini dari ayat pertama sampai kelima adalah wahyu pertama kali turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Dibimbing oleh Jibril dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jibril memeluk Nabi Muhammad SAW, tambah gemetar Nabi Muhammad SAW. Bercucur air keringat sampai Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya.
Ditemuilah istrinya Khadijah dengan sifat istri yang solehah, istri yang baik. Khadijah langsung menyelimuti Rasulullah SAW. Lalu Jibril datang kembali, ya, dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhal muzammil, wahai manusia yang berselimut. Ya. Lalu nanti ada redaksi ya ayyuhal muddassir, surah Al-Muddassir. Kum fa'angdir, wa rabbuka fatahhir. Masya Allah. Bagaimana luar biasanya. Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Jibril. Lalu Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gemetar Rasulullah SAW. Lalu keringatnya bercucuran. Maka Ramadan identik dengan Al-Quran. Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena diturunkannya Al-Quran di bulan yang suci. Al-Quran turun dari Allah yang Maha Suci. Lalu diwahyukan kepada Nabi yang suci. Tempat diturunkannya di 2 kota yang suci. Maka orang-orang yang memegang Al-Quran dalam keadaan harus bersuci. Ya. Jadi Al-Quran, perkataan Allah yang Maha Suci, diwahyukan kepada Nabi yang suci, diturunkan di 2 tempat yang suci, Mekah dan Madinah. Lalu orang-orang yang membacanya dan memegangnya dan membawanya harus dalam keadaan bersuci. Al-Quran menjadi obat. Nanti pembahasan Al-Quran ini saya akan jabarkan secara luas di hari kemudian. Hari ini kita pengenalan dulu Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah bacaan, ya, yang membacanya sebagai ta'abbud. Apa itu ta'abbud? Nilai ibadah. Kalau saya baca Quran, maka saya akan mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan saja. Tapi ketika saya baca Quran, saya pertama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, saya pasti mendapatkan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Yang ketiga, saya dikategorikan orang yang beribadah ketika membaca Quran. Yang keempat, pasti setiap hurufnya saya mendapatkan pahala. Nanti kita akan bahas ini Bapak dan Ibu, ya, setiap harinya tentang keagungan dan keistimewaan Al-Quran. Sekarang kita perkenalan dulu dengan Al-Quran. Ya. Dimulai dari surat Al-Fatihah, ya, artinya pembuka, jumlahnya 114 surat, ditutup dengan surat An-Nas artinya manusia. Ada 30 juz. Ya. Setiap suratnya memiliki nama-nama surat yang pasti ada tujuan dan maksudnya. Seperti contoh, saya kasih contoh sedikit. Surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Ini bukan tiba-tiba Allah spontanitas saja memberikan surat itu namanya Al-Baqarah sapi betina. Bukan. Tapi di dalamnya ada kisah bagaimana anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, karena taatnya kepada orang tuanya, lalu memiliki satu warisan satu-satunya dari kedua orang tuanya, yaitu sapi betina. Ya, nanti sapi betina ini yang akan dicari oleh kaum Bani Israel, ya, untuk menentukan sebuah perkara. Sapi ini karena taatnya anak tersebut kepada orang tuanya, akhirnya nanti berharga mahal. Sapi ini bukan sembarang sapi, berbeda dengan sapi yang lain. Dia punya warna kemas-emasan, putih kemas-emasan, Masya Allah. Tapi itu, ya, pembahasan yang begitu luas. Seperti surah Al-Fil, artinya gajah. Apakah Allah spontanitas memberikan nama surah itu gajah? Bukan. Tapi tersebut ada kisah. Ya, bagaimana alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah engkau tak melihat, tidak memperhatikan bagaimana orang-orang yang bergajah memiliki kendaraan gajah untuk masuk kota Mekah? Mereka ingin menghancurkan Ka'bah, lalu dihadang dengan burung ababil, maka nama suratnya disebut surat Al-Fil. Setiap surat-suratnya memiliki peristiwa atau kandungan yang di dalamnya, bukan spontanitas.
Yang kedua, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini sendiri menjadi mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW. Mukjizat itu diambil dari kata ajaza, yang artinya melemahkan. Nabi Ibrahim alaihissalam punya mukjizat tidak mempan dengan api, tidak terbakar oleh api, padahal sifatnya api adalah membakar. Tapi karena Nabi Ibrahim punya mukjizat tidak terkena api, tidak terbakar, maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal, lalu mukjizatnya hilang. Nabi Musa alaihissalatu wassalam punya tongkat. Tongkat bukan sembarang tongkat. Tongkat bisa dilempar menjadi ular, dipukul bisa membelah lautan merah. Namun, mukjizatnya Nabi Musa ini, karena orang-orang dulu di zaman Nabi Musa itu familiar, terkenal dengan ilmu sihirnya. Maka Nabi Musa diberikan mukjizat untuk melemahkan ilmu sihir mereka. Karena sesungguhnya ilmu sihir kecil, tapi ilmunya Allah jauh lebih besar. Namun, tongkat yang sakti ini, yang menjadi mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa wafat, maka mukjizatnya juga hilang. Tapi Nabi Muhammad SAW, Rasul, penutup akhir zaman, Nabi kita, pemimpin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, mukjizatnya sampai hari ini, sampai detik ini abadi, yaitu Al-Quranul Karim. Masya Allah. Dia menjadi hudal lil muttaqin. Hei, orang-orang yang beragama, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Kalau engkau ingin mencari Allah, tidak perlu engkau mencari kemanapun. Allah sudah memperkenalkan zatnya di dalam Al-Quran. Baik dengan Ar-Rahmannya, Ar-Rahimnya, Al-Maliknya, Al-Quddusnya, semuanya Allah sudah perkenalkan dalam Al-Quran. Tidak perlu ada sebuah program para pencari Tuhan misalkan. Tuhan tidak perlu dicari. Tapi Tuhan sudah memperkenalkan zatnya di dalam Al-Quran. Masya Allah. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW ini sampai detik ini dibaca di seluruh belahan dunia. Bukan hanya dibaca, tapi berapa banyak jutaan orang yang menghafalkan Al-Quran. Ada anak kecil yang diberikan keistimewaan karena mukjizat. Ya. Karena kalamullah, mudah untuk menghafalnya. Ada yang umur 5 tahun sudah hafal 10 juz. Luar biasa. Ada yang umur 10 tahun sudah hafal juz semua Al-Quran. Kita yang tua udah berapa juz kira-kira? Ya. Juznya apa nih? Juz 30 apa 30 juz ya. Mungkin juz 30 aja kita nggak hafal. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari belajarnya Quran kita pengenalan dulu tentang Quran. Besok kita akan membahas tentang Al-Quran yang lebih luas. Mari sama-sama kita tanamkan diri kita untuk dekat dengan Quran. Siapapun orang yang mau berinteraksi dengan Allah, hendaklah dia baca Al-Quran. Siapa orang yang ingin dekat dengan Allah, hatinya tenang, penyakitnya hilang, rasa gundah gulananya pergi, maka dekatkanlah dirinya dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat tentang pembahasan perkenalan Al-Quran yang akan kita bahas besok jauh lebih besar, jauh lebih dalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, anak-anak kita, generasi keturunan kita, generasi bangsa negeri ini min ahlil ilmi wa min ahlil Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepemahaman untuk lebih mencintai Al-Quran, lebih mendekatkan diri dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat yaumil qiyamah, syafaatnya karena membaca Al-Quran. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Karena waktu sudah masuk dalam 5:30. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat walafiat. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa salat, jangan lupa sabar, tetap ikhlas, tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa. Sampai berjumpa besok pagi di kajian Jumat Berkah jam 9:30 pagi. Kurang lebihnya Al-Fakir sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yusra. Terima kasih. Insyaallah berjumpa lagi. Baik. Kita live ya.